Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ahibati fillah, setiap Jumat berulang kali kita mendengarkan panggilan Allah Azza wa Jalla yang mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam kondisi Islam. Apakah panggilan ini, peringatan ini, ajakan ini, seruan dari Allah Azza wa Jalla telah kita praktekkan dalam kehidupan ini? Atau seakan ayat-ayat itu hanya menjadi rutinitas yang dibaca tanpa menggerakkan sesuatu pun di hati kita? Jamaah rahimakumullah, hari-hari ini kita melihat saudara kita, tetangga kita, mereka meninggalkan negeri kita. Mereka pergi jauh menuju ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah haji. Sebagian bersedih karena dia tidak berangkat. Sebagian mungkin sampai menangis karena cita-cita tak kesampaian. Ketahuilah bahwa cerita haji ini cerita lama. Ribuan tahun yang lalu, ketika datang seorang ayah bersama istri dan putranya ke kota Mekah, sang ayah meletakkan putra dan istrinya di negeri itu. Lalu ayah itu pergi. Ketika anak itu mulai remaja, sang ayah datang. Kemudian mulailah keduanya membangun atau meninggikan bangunan Ka'bah tersebut. Cerita Nabi Ibrahim alaihissalam bersama putranya Ismail. Allah ceritakan dalam Al-Quranul Karim, sejatinya rumah tempat ibadah yang pertama kali diletakkan di muka bumi sebelum Nabi Ibrahim alaihissalam adalah Mekah, adalah Ka'bah. Nabi Ibrahim hanya meninggikan bangunannya. Maka Allah katakan, wa idh yarfa'u Ibrahim, ketika Nabi Ibrahim mengangkat dari rumah Allah itu bersama Nabi Ismail, diangkat, ditinggikan bangunan itu. Selesai bangunan Ka'bah, Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk mengundang umat manusia untuk haji, untuk datang ke rumah Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan, wa'adzin fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq. Kata Allah, undang tuh orang-orang untuk berhaji. Sampaikan kepada mereka bahwa rumah Allah telah jadi. Kalian berangkatlah haji. Orang-orang akan datang berjalan kaki, bukan naik pesawat.
berjalan kaki, kata Allah Azza wa Jalla. Rijalan. Wa ala kulli dhamirin. Dan sebagian di antara mereka naik onta yang kurus. Karena perjalanan yang panjang yang harus ditempuh. Ya'tina min kulli fajjin amik. Mereka akan datang dari seluruh penjuru yang jauh sekali. Nabi Ibrahim bertanya kepada Allah, anna yanfudu sauti. Gimana aku akan undang manusia, suaraku ini gimana akan sampai kepada mereka? Maka dikatakan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, innama alaika nida wa alaina al-balagh. Tugasmu adalah memanggil dan aku yang menyampaikan. Semua diundang haji. Kalau ada yang mengatakan belum ada panggilan, Pak Ustaz, menunda-nunda keberangkatan hajinya, rumah punya, mobil punya, motor punya, padahal semua itu tidak wajib dimiliki. Tapi haji belum. Dengan alasan belum dipanggil, Nabi Ibrahim sudah memanggil. Dan Allah sudah menyampaikannya kepada kita. Dan Allah mengatakan, walillah 'alan nas hajjul bait man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Allah telah mewajibkan bagi umat manusia, tentunya bagi yang beriman, yang mengaku beriman. Kalau engkau benar beriman, laksanakan kewajiban ini. Tapi tidak semua orang diwajibkan berangkat haji. Allah tahu ibadah haji ini perlu biaya. Tapi kalau engkau sudah punya rumah, engkau sudah punya kendaraan, tapi engkau nggak berangkat haji, apa alasanmu tidak berangkat haji? Allah nggak butuh kalian berangkat haji. Ada kata seluruh penduduk Indonesia, tidak ada satupun yang berangkat haji. Bukan Indonesia, dunia. Allah itu tidak butuh dengan alam semesta ini. Apa kemampuan orang dikatakan dia wajib berangkat haji? Para ulama menjelaskan az-zadu war-rahilah. Engkau punya bekal, engkau punya kendaraan, berangkat. Enggak harus kaya, yang mampu berangkat haji. Dan haji itu bukan kewajiban orang tua. Bukan kewajiban orang yang pensiun dari bekerja. Orang yang sudah sepuh baru wajib haji. Tidak. Ketika engkau umur 20 tahun mampu, ketika itu engkau wajib berangkat haji. Umur 22 mampu berangkat haji. Jangan ditunda-tunda. Dalam hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ta'ajjalul hajj. Segera kalian berangkat haji. Kenapa harus segera? Kenapa kita tidak menunda? Fa innahu qad yamradul marid wa tadillud dhallah wa ta'ridul hajah. Bisa jadi kalian itu sakit nantinya. Berapa banyak orang yang berangkat haji dalam kondisi sudah sakit-sakitan. Kalau memang mampunya baru sekarang, ahlan wa sahlan. Dulu dia sudah mampu, tapi dia tunda ibadah haji itu. Oh, anak-anak masih kecil-kecil. Oh, nanti aku berangkat haji. Oh, nanti usahaku kalau sukses berangkat haji. Sakit susah berangkat haji. Qad yamradul marid. Nggak ada alasan mengatakan sekarang aku sakit, dulu kau sehat. Kenapa nggak berangkat haji? Dulu engkau muda. Kenapa nggak berangkat haji? Wa tadillud dhallah. Mungkin kendaraannya hilang. Dulu engkau punya duit, sekarang bangkrut engkau. Hasil usahamu tidak bisa diharapkan untuk berangkat haji. Padahal dulu engkau mampu. Dan banyak manusia yang menunda-nunda berangkat haji. Wa ta'ridul hajah.
Bisa jadi ada keperluan yang membuat engkau nggak bisa berangkat haji. Padahal dulu nggak ada keperluan. Ahibati fillah, berusahalah kita untuk menjadikan haji salah satu target hidup kita. Ketika datang Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam, "Ya Rasulullah, naral jihad afdhalal amal. Afala nujahid?" Kita ini melihat jihad, berperang di jalan Allah itu amal yang tertinggi. Kenapa kita ini perempuan-perempuan nih, emak-emak enggak berangkat untuk berjihad? Walakinna afdhal jihad hajjun mabrur. Tapi jihad yang paling mulia buat para wanita, buat orang yang uzur nggak bisa berangkat perang, haji yang mabrur. Jangan takut ketika engkau mengeluarkan uangmu untuk haji, berkurang duniamu. Haji itu salah satu pembuka pintu rizki. Kata Nabi SAW, tabi'u bainal haji wal umrah. Ikuti haji dengan umrah, umrah dengan haji. Ulangi ibadah haji, ulangi ibadah umrah. Jangan takut miskin. فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْكُفْرَ وَالْفَقْرَ كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ. Kalian tahu, haji dan umrah itu bisa menghilangkan kekufuran dan kefakiran. Sebagaimana alat pandai besi itu menghilangkan karat-karat dari besi. Jamaah. Sekali lagi jamaah, kalau nggak ada orang yang berangkat haji, Allah itu ghaniyun anil alamin. Allah tidak butuh dengan kalian. Allah nggak butuh sama kita. Allah nggak butuh sama negeri ini. Allah nggak butuh dengan alam semesta ini. Kita yang butuh sama Allah. Semua mengaku beriman. Semua mengaku cinta kepada Allah. Engkau harus buktikan iman dan cintamu kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin qaidil ghurril muhajjalin sayyidina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin rahimakumullah. Sebagian tidak bisa berangkat haji. Sebagian ingin datang ke rumah Allah. Gimana kita mau berangkat ke rumah Allah yang ada di Mekah sana? Sedangkan Baitullah yang ada di negeri kita jarang datengin. Jumatan, banyak di antara kita yang biasa telat. Gimana mau berangkat haji engkau? Gimana mau segera ke rumah Allah yang jauh, yang engkau harus berkorban meninggalkan rumahmu, keluargamu, kerjaanmu selama 40 hari? Ini rumah Allah yang di bumi. Setiap kampung ada Baitullah. Berapa kali kita dipanggil dan berapa kali kita datang? 5 kali dalam sehari ada panggilan. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Kita tidak menggerakkan kaki kita. Kita tetap di rumah kita. Lebih cinta dengan rumahnya daripada rumah Allah Azza wa Jalla. Banyak di antara kita yang memenuhi masjid ketika Jumat setelah khutbah kedua. Kenapa? Enggak cukup waktumu untuk bekerja. 24 jam kita punya waktu. Sejumat sekali kita diperintahkan datang
sebelum khatib naik mimbar. Karena malaikat tutup bukunya ketika antum datang setelah khatib naik mimbar. Tapi kita nggak datang. Apa yang kita cari dalam kehidupan ini? Memang Allah katakan bal tu'thirunal hayatad dunya. Tapi kalian memang benar-benar mementingkan kehidupan dunia. Jaga 5 waktu di rumah Allah. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Man sarrahu an yalqa Allah ghadan musliman, falyuhafid ala haula'i salawat haitsu yunada bihinna." Barang siapa yang ingin besok berjumpa Allah dalam kondisi muslim, yang ingin mati husnul khatimah, gimana caranya? Supaya kita mati berjumpa Allah dalam kondisi Islam. Kata Abdullah bin Mas'ud, "Falyuhafid ala haula'i salawat haitsu yunada bihin." Hendaklah dia menjaga salat 5 waktu di tempat salat itu dipanggil kalian. Di masjid. Jaga. Kemudian dikatakan fa inna li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sunanul huda. Ada sunnah-sunnah petunjuk yang kalau kita jalanin, kita ikuti, insyaallah sampai ke tujuan kita. Wa innahunna min sunanil huda. Dan salat berjamaah di masjid ini termasuk sunnah-sunnah petunjuk yang akan menyelamatkan kita dari fitnah-fitnah yang ada. Kemudian kata Abdullah bin Mas'ud, kalau kalian sholat di rumah kalian seperti sholatnya orang munafik, kalian meninggalkan sunnah Nabi kalian. Nabi sampai sakit-sakit mau sholat di masjid. Dan kalau kalian tinggalkan sunnah Nabi kalian, la dalaltum, kalian nanti tersesat dalam kehidupannya, nggak sampai ke tujuan. Kata Abdullah bin Mas'ud, walaqad ra'aituna wa ma yatakhallafu minna. Ini sahabat Nabi mengatakan, aku melihat kondisi kita pada masa Nabi Muhammad SAW. Nggak ada tuh yang meninggalkan sholat berjamaah kecuali munafiqun ma'lumun nifaq. Kecuali orang munafik yang udah ketahuan nih kemunafikan. Sampai seperti itu Abdullah bin Mas'ud menekankan kepada para tabi'in, kepada generasi setelah para sahabat, agar mereka tidak meremehkan rumah Allah ini jamaah. Sebagaimana kita ingin sampai ke rumah Allah yang di Mekah di sana, jaga rumah Allah yang di sini, makmurkan rumah Allah yang di sini. Tinggalkan dunia kita sebentar. Setelah selesai sholat, silahkan bertebaran di muka bumi ini. Silahkan cari rizki. Tapi jangan lupa ingat Allah Azza wa Jalla selalu. Ahibati fillah, hari ini hari Jumat, harinya berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Banyak-banyaklah berselawat buat Rasul sallallahu alaihi wasallam pada hari ini. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya' minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma aslih waliya amrina wa wulata umuril muslimin. Allahumma aslih syababal muslimin. Allahumma aslih syababal muslimin. Allahumma aslihhum ya rabbal alamin. Allahumma munzilal kitab, mujriyas sahab, hazimal ahzab, ihzim a'da'aka a'da'ad din ya rabbal alamin. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.